Haleluya, puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Shalom. Selamat pagi, kita akan berjumpa kembali dalam ibadah pada pagi hari ini. Kita akan siapkan hati kita akan siapkan penyembahan kita, pujian kita kepada Tuhan. Kita mau bawa korban pujian yang terbaik bagi Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai ibadah kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan buat kasih dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kalau sampai hari ini Tuhan kami ada, itu bukan karena kekuatan dan gagah kami, tapi melainkan karena anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan yang sudah Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini, kami mau siapkan hati kami Tuhan. Inilah kerinduan kami Tuhan, untuk kami berjumpa dengan Engkau Tuhan, melalui persekutuan dengan Engkau Tuhan, pujian penyembahan kami yang kami mau naikkan kepada Engkau ya Tuhan. Inilah Tuhan Yesus kami mau berikan yang terbaik bagi Engkau. Bapa berkati Tuhan setiap kami ya Bapa yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Biarlah Engkau memberikan sukacita yang melimpah-limpah di dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh merasakan Tuhan Yesus, Engkau hadir dimanapun kami berada pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan ibadah ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita angkat satu pujian yang mengatakan hanya Engkau dalam hatiku. Hanya Engkau dalam hatiku yang memberikanku damai. Tiada kasih yang ada di dunia seperti kasih yang Kau berikan. Maka jiwaku pun memuji, aman di bait-Mu. Satu asa di dalam hidupku, bersama-Mu sepanjang masa. Yang kupuja hanya diri-Mu satu yang selalu setia, menopang dan menjagaku senantiasa. Biar hidupku membawa kemuliaan bagi-Mu, karena diri-Mu dan kemurahan-Mu telah bertata di hatiku. Mari kita ulangi pujian ini dari awal. Amin. Hanya Engkau dalam hatiku yang memberikanku damai. Tiada kasih yang ada di dunia seperti kasih yang Kau berikan. Amin. Maka jiwaku pun memuji, aman di bait-Mu. Satu asa di
di dalam hidupku, bersamamu sepanjang masa. Yang ku puja hanya dirimu, satu yang selalu setia, menopang dan menjagaku senantiasa. Biar hidupku membawa kemuliaan bagimu, karena dirimu dan kemurahanmu telah bertata di hatiku. Yang ku puja, yang ku puja hanya dirimu Tuhan, hanya dirimu, tidak ada yang lain. Satu yang selalu setia, menopang dan menjagaku senantiasa. Biar hidupku membawa kemuliaan bagimu, karena dirimu dan kemurahanmu telah bertata di hatiku. Sama-sama katakan, yang ku puja, yang ku puja hanya dirimu, satu yang selalu setia, menopang dan menjagaku senantiasa. Biar hidupku membawa kemuliaan bagimu, karena dirimu dan kemurahanmu telah bertata di hatiku. yang ku puja. Amin. Yang ku puja hanya dirimu, satu yang selalu setia, menopang dan menjagaku senantiasa. Terima kasih Tuhan. Biar hidupku, biarlah hidup kami membawa kemuliaan bagimu Yesus, karena dirimu dan kemurahanmu telah bertata di hatiku, karena dirimu Tuhan, karena amin, haleluya, dan kemurahanmu telah bertata di hati, karena dirimu Yesus, karena dirimu dan kemurahanmu telah bertata di hatiku. mari sembah Dia, mari tinggikan Yesus, sebab Dia yang layak ditinggikan, Dia yang layak disembah, Dia
diagungkan. Yesus, Engkau ajaib. Yesus, Engkau Allah yang besar. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Engkau bertata dalam hati kami Yesus. Biarlah hidup kami membawa kemuliaan bagi nama-Mu Yesus. Haleluya. Haleluya. Syukur bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkaulah kekuatan di hidup kami Tuhan. Haleluya. Kau yang meneguhkan kami Tuhan. Dan tidak ada yang mustahil bagi Engkau ya Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Kekuatan di hidupku. Amin. Ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil bagimu. Kekuatan di hidupku Tuhan. Kekuatan di hidupku. Hanya kami dapat di dalam-Mu. Ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kekuatan kami Engkau Tuhan. Kekuatan di hidupku. Kami hanya dapat di dalam Engkau saja Tuhan. Ku dapat Amin. di dalam. Terima kasih Yesus. Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil bagimu. Sekali lagi katakan kekuatan di hidupku. Kekuatan di hidupku. Amin. Ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat,
karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah Sekali lagi berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Benar ya Tuhan, firman-Mu tiada pernah berubah. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Melalui firman-Mu Tuhan Yesus kami diberikan kekuatan. Kami bersyukur kepada Engkau ya Tuhan. Hati kami diteguhkan dan tidak ada yang mustahil di dalam Engkau. Terima kasih Bapa. Pada kesempatan ini Tuhan, kami mau mendengarkan renungan ya Tuhan, renungan singkat. Biarlah Roh Kudus-Mu bekerja Tuhan dalam kehidupan hamba-Mu yang akan menyampaikan. Taruhlah perkataan yang berkuasa Tuhan, juga perkataan yang berhikmat Tuhan di dalam mulut bibir lidah hamba-Mu ini, agar setiap apa yang keluar Tuhan boleh memberkati, boleh menguatkan setiap yang mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita akan mendengarkan renungan singkat pada pagi hari ini. Kita sudah tahu semua ya bahwa tema setahun ini adalah menjadi gereja yang sehat, kuat, dan relevan. Saya akan membawakan menjadi kuat di dalam Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa arti kuat di dalam Tuhan? Menjadi kuat di dalam Tuhan bukan berarti kita tidak pernah menjadi lemah ya. Tetapi kuat di dalam Tuhan yaitu kita tetap berdiri teguh dalam situasi, kondisi apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kita tidak mudah goyah, kita tidak mudah menyerah karena kita hidup di dalam Tuhan. Amin saudara. Menjadi kuat itu juga kita bisa mampu menghadapi kegagalan di dalam kehidupan kita. Kita akan cepat bangkit dan kita akan menghadapinya dengan berpikir optimis ya, bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita itu tidak sendiri. Kita itu bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan berjanji Dia tidak akan meninggalkan dan membiarkan kita sendiri. Kalau kita baca di ayat Ulangan 31 ayat 6 dikatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau, Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Jadi saudara, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan berjanji bahwa Dia tidak akan meninggalkan kita dan tidak akan membiarkan kita. Amin. Dia yang akan berjalan di depan kita. Puji nama Tuhan. Oleh sebab itu mari kita percayakan kepada Tuhan bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Haleluya. Kadangkala saudara ya, proses, masalah, sakit penyakit yang belum kunjung sembuh itu bisa membuat kita lemah, bisa membuat kita frustasi, bisa juga membuat kita menyerah ya. Tetapi firman Tuhan tadi katakan bahwa Dia tidak akan tinggalkan kita dan Dia tidak akan membiarkan kita sendiri. Saudara, kadangkala proses yang diizinkan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita, kadangkala proses itu begitu panjang sampai kita sendiri mungkin sudah putus asa, sudah mau menyerah. Tetapi saudara, yakinlah
proses yang panjang yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita itu karena Tuhan sedang membangun pondasi yang kuat di dalam kehidupan kita. Amin. Kalau pondasinya kuat, maka rencana Tuhan di dalam kehidupan kita, Tuhan akan genapi. Seperti misal kalau ada orang yang akan membangun sebuah gedung. Sebuah gedung itu kan akan kalau ada dibangun itu pasti akan dibuat pondasinya dulu, bukan? Nah, kalau gedung itu dibuat mungkin semakin tinggi, maka pondasi itu akan dibangun semakin ke dalam ya. Semakin dalam, semakin agar pondasi itu menjadi kuat dan bisa menopang bangunan itu. Nah, kalau sudah pondasinya ditanam begitu dalam, seberapa dalam ya seberapa nanti gedung itu akan dibangun ya. Misalkan beberapa tingkat, maka pondasi itu pun juga akan dibangun jauh ke dalam gitu supaya begitu pondasinya sudah siap dibangun, maka pondasi itu akan kuat untuk menopang sebuah gedung. Sehingga apa? Sehingga gedung itu tidak gampang rubuh. Gedung itu tidak gampang ambruk ya saudara. Nah, demikian juga dalam kehidupan kita. Kalau kita diproses begitu panjang, berarti pondasi kita sedang dibangun oleh Tuhan supaya pondasi itu kuat. Nah, kalau sudah kuat, jadi kalau kita menghadapi segala masalah, rintangan, pencobaan yang di dalam kehidupan kita, kita tidak akan cepat goyah dan juga kita tidak akan cepat menyerah, saudara. Oleh sebab itu, mari kita mau dibangun di dalam Tuhan supaya kita menjadi kuat. Mazmur 1 ayat 3 dikatakan, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara mau berbuah? Saudara mau berhasil? Haleluya. Oleh sebab itu, orang yang tertanam dalam Tuhan berarti orang yang mencintai firman Tuhan. Kita kadang-kala mau berhasil. Kita suka dengan ayat ini, kata berhasil, kata berbuah. Tetapi kita tidak mau bayar harga. Bayar harga untuk baca firman setiap hari. Tidak mau bayar harga untuk datang kepada Tuhan, memberikan waktu kita bersama-sama dengan Tuhan, memuji, menyembah Tuhan. Tapi firman Tuhan dikatakan di sini, kita harus ditanam di tepi aliran air. Berarti kita harus tertanam di dalam Tuhan, yaitu mencintai firman Tuhan, suka berdoa, suka memuji, suka menyembah Tuhan. Amin. Oleh sebab itu saudara yang dikasih Tuhan, dengan cara seperti inilah kita akan menjadi kuat. Kita akan menjadi teguh dan tidak mudah goyah. Sekalipun masalah silih berganti datang, sakit yang belum kunjung sembuh juga, pencobaan-pencobaan yang datang. Tetapi kalau kita tertanam di dalam Tuhan, kita mau mencintai firman Tuhan, suka berdoa, suka memuji Tuhan, suka menyembah Tuhan, makanya kita akan menjadi kuat, saudara. Jadi setiap masalah yang kita hadapi, kita akan bisa lewati. Kita akan bisa menang bersama dengan Tuhan. Amin, saudara. Oleh sebab itu mari saudara kita bersama-sama untuk kita mau mencintai firman Tuhan. Karena Tuhan itu akan memegang tangan kita, Dia akan menolong kita, berjalan bersama-sama dengan kita, dan Dia akan memberi kemenangan kepada kita. Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananmu yang membawa kemenangan. Jadi saudara, kalau saudara baca ayat ini dengan sungguh-sungguh, saudara renungkan betapa baiknya Tuhan itu. Dia akan membimbing kita, Dia akan memegang tangan kita, dan Dia akan memberi kemenangan bagi kita.
Jadi kita bukan hanya tertanam dan bertumbuh, tetapi kita mau juga menghidupi firman itu di dalam hati kita, supaya kita menjadi kuat di dalam Tuhan. Amin, saudara. Terakhir saya akan bacakan ayat Efesus 6 ayat 10. Ini biasa dibacakan oleh hamba-hamba Tuhan yang bawakan firman, karena ayat ini ayat yang menguatkan kita ya. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Amin. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan dan kuasa-Nya. Puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita mau bersandar penuh pada Tuhan, supaya kita kuat dalam menghadapi apapun juga. Haleluya. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita semua, boleh juga menjadi kekuatan bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur Tuhan. Kami sudah memuji menyembah Engkau. Kami juga sudah mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Tuhan, setiap firman-Mu Tuhan Yesus yang kami boleh dengar Tuhan, boleh menambahkan kekuatan kepada kami, iman kepada kami Tuhan, untuk menghadapi apapun di dalam dunia ini ya Tuhan Yesus. Tanpa Engkau Tuhan, kami tidak dapat berbuat apa-apa. Oleh sebab itu Tuhan, kami butuh Engkau, kekuatan daripada Engkau, kuasa daripada Engkau ya Tuhan Yesus, agar kami dapat Tuhan Yesus melewati Tuhan masa-masa sulit kami, masalah, rintangan, pencobaan, sakit penyakit ya Tuhan. Kalau kami bersama dengan Engkau, dengan kekuatan daripada Engkau, dengan kuasa daripada Engkau, kami dapat lewati Tuhan, dan kami dapat menang bersama dengan Engkau. Bersyukur Tuhan Yesus buat firman-Mu yang sudah boleh kami dengar Tuhan. Biarlah firman itu boleh menjadi rema di dalam hati kami Tuhan Yesus. Biarlah firman itu Tuhan kami boleh lakukan Tuhan Yesus. Karena tanpa firman-Mu Tuhan Yesus, kami tidak akan dapat berbuat apa-apa. Terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Dan kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami hari ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Sertai kami Tuhan, jagai dan lindungi kami Tuhan. Berkati dalam setiap apapun yang kami kerjakan ya Tuhan hari ini. Biarlah Tuhan kehidupan kami hanya untuk memuliakan nama Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.